Selamat datang di Ruko nomor 2. Kali ini kita sebagai host utama, katakanlah The number one, the one and only. Anjay. Jadi di episode Jadi episode kali ini adalah episode perkenalan ya, Med ya. ya. Bersama gue di sini Anggi dan gue juga nggak sendirian, ditemenin sama Ahmed. Kita AA, Ahmad dan Anggi. Anjay. Ngeri ya tuh. Di episode perkenalan kali ini gue tertarik untuk ngebahas sedikit keresahan yang mungkin gue ngerasa kayak ngeganggu, Med. Terjadi pada hari ini ya, belakangan lah, belakangan. Apa tuh keresahan yang lo temuin kemarin-kemarin? Ya mungkin yang lagi rame banget ya, kan sekarang lagi bulan Agustus gitu ya. Kemarin kan ya kita juga sebagai muslim gitu, muslim beragama Islam dari lahir walaupun turunan ya. Kemarin kan yang lagi hangat itu ketika Paskibra nasional ya. Paskibra nasional itu beberapa orang, beberapa perempuan yang memakai jilbab, memakai hijab, memakai kerudung itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika mereka nanti pas acara 17 Agustusnya, mereka itu harus dilepas hijabnya, nggak boleh pakai hijab. Untuk alasannya itu katanya sesuai aturannya gitu, katanya. Biar serasi katanya. Biar serasi ya. Semua orang nggak pakai kerudung ya, masa orang Kristen dia pakai kerudung gitu kan alasannya, katanya. Biar sama. Kata gitu si Bapak Ono no. Yang Ono. Iya, sedangkan kan seperti kata ketua MUI Divisi Dakwah, yaitu ada Muhammad Kholis namanya. Beliau kan berbicara bahwasanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bang? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah itu, walaupun kita berbeda ketika Paskibra ada yang pakai kerudung, ada yang enggak. Ya udah tujuannya kita buat mengibarkan bendera Pusaka Merah Putih gitu. Itu kan tujuannya, kenapa harus dibeda-bedakan? Harus satu seragam gitu. Nggak pakai kerudung semua. Itu kan yang jadi keresahannya tuh kenapa harus diseragamkannya tuh dalam pakaian gitu. Sedangkan semboyan negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu mungkin yang pakai kerudung, ada yang enggak, ada cewek, ada cowok. Ada orang. Iya. Ada orang Manado. Itu lagu Project Pop. Beda ya? Iya beda. Itu. Tapi kalau misalnya menurut Mane sendiri katakanlah itu kan kayak orang yang tadinya pakai kerudung jadi harus dilepas kan. Ya. Terus menurut Mane sendiri itu ngilangin esensi dari Kebhinneka Tunggal Ika itu sendiri nggak sih? Secara kayak sekarang kan jadi pukul rata gitu. Ya. Jadi otomatis yang sekarang berhijab jadi nggak berhijab gitu. Menurut Mane gimana tuh? Kembali lagi ya, ini kan kita negara demokrasi ya, yang dimana kan semua pilihan itu entah itu pilihan kita sendiri, pilihan pemerintah dari rakyat untuk rakyat kan. Ya kalau misalkan rakyatnya memilih untuk tetap pakai kerudung, ya why not gitu. Ya berarti itu secara tidak langsung bukan menghancurkan ya, tapi sedikit mencoreng esensi dari Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu. Ya kan dengan berbeda-beda ya kita boleh gitu berbeda. Bukan dalam artian ketika lu gak pakai kerudung karena kita satu kelompok, ya gua kenapa harus ngikutin lu gitu. Ya. Kita tetap bisa bareng-bareng. Tetap bisa bareng-bareng. Ya, karena semboyan rokok tuh bersama nggak harus sama. Anjir. Jadi kita tuh harus ngikutin iklan rokok guys. Nah, tapi tidak boleh merokok. Ngikutin iklan rokok boleh. Bla. Tapi ngapain? Ya itu sebenarnya kayak ya ngapain sih? Toh ketika latihan, ketika sudah nama prakana gitu, ketika pelaksanaannya ya kerudung sama yang nggak kerudung tuh gak ngaruh ketika mereka baris berbaris, ketika menaikkan bendera balik kanan balik kiri, gak ada balik kiri, balik kanan hadap kiri hadap kanan gitu, gak ada pengaruhnya gitu. Apa ketika mereka balik kanan kerudungnya jadi apa? Jadi lepas gitu, jadi nggak tegak paripurna kan enggak. Lagian kan juga ketika kan Paskibra itu kan ceweknya pakai kayak peci gitu ya. Ya itu kan nggak ngaruh juga gitu, maksudnya nggak ngaruh itu ya tetap bagus dipakainya, tetap bisa dipakai kan. Iya, intinya itu sebenarnya kayak aneh gitu, kayak mana gitu, kurang gitu, kurang. Terus ini berarti katakanlah Mane nggak setuju untuk peraturan ini? Iyalah nggak setuju. Ya sebenarnya kan kita juga negara bebas gitu, negara bebas dalam artian kita tuh ketika kita mau memilih ini ya terserah kita gitu, selama nggak merugikan negara, apalagi sampai merugikan mencoreng nama Pancasila gitu ya nggak apa-apa. Menurut saya sih ya, menurut Ahmad pribadi, ketika kita mau berkerudung mau enggak ya itu pilihan masing-masing. Cuma kalau misalkan udah disetir sama orang gitu,
kita memilih untuk berkerudung tapi tidak boleh, ya apa hak dia gitu. Terus kan kayak ada perasaan kayak ibaratnya gue udah biasa kerudungan nih kan, terus tiba-tiba dibuka kan jadi gimana, nggak enak juga kan. Ya itu kayak ukti-ukti tuh depan umum gitu berkerudung depan pacarnya gitu kan. Apa tuh? Itu ukti-ukti kan, ukti-nauhti. Pap kangen? Iya. Ada pap ke cowoknya, ada pap ke berondong, beda-beda ya. Beda-beda. Iya, ada yang pakai kerudung, ada yang enggak gitu, ada yang enggak pakai, ya gitulah. Itu sebenarnya kayak ya udah berhijab aja gitu. Ngapain ngurusin yang kamu ini berhijab gak boleh ikut paskibra gitu. Ya apa urusannya gitu. Ya, oh iya benar. Nah, pengalaman saya juga kan dulu ketika saya bersekolah dari 4 tahun berturut-turut saya itu jadi paskibra di sekolah ya. Ya nggak ada ngaruh-ngaruhnya ketika lihat cewek pakai kerudung ya mereka tetap bebas gitu bergerak ketika ada variasi segala macam gitu. Maksudnya nggak ngaruh ke gerakan variasi itu sendiri kan? Iya. Tidak terlalu mengganggu. Berarti kan itu katakanlah biar apa ya, biar serasi mungkin ya kelihatannya gitu kan, biar semua orang ya udah nggak usah pakai kerudung sekalian daripada ada yang pakai kerudung ada yang enggak gitu kan. Ya emang bener sih, emang jadi kontroversi sih. Itu sih yang garis bersihnya Bhinneka Tunggal Ika, tapi kenapa harus diseragamkan gitu kan, berbeda-beda gitu. Oh, iya. Itu kan dari bahasa Sanskerta ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Ini Mas tahu aja bener nggak? Iya. Oh iya bener berarti saya. Aku mah ngikut suara terbanyak aja. Kata dia berdua iya, aku juga iya. Nah itu berbicara tentang 17 Agustus. Nah sisi baiknya nih ketika sekarang kan 17 Agustus yang keberapa? Ke-7 79. Nah, yang ke-79 ini kita udah merasa ya bahwa kita tuh udah terbebas dari penjajah. Betul. Penjajah tanda kutip dalam artian ya kayak Belanda, Jepang itu dan sekutunya. Ya kita udah terbebas. Walaupun ketika tahun 46, 47 itu masih ada penjajahan di Surabaya ya. Tahu gak sejarahnya? Tahu nggak? Blok. Itu yang Bung Tomo ya. Di hotel itu bukan di Oyo ya hotelnya. Itu yang di Bung Tomo di Surabaya itu ketika telah merdeka di Jakarta itu di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 12 itu pada hari Jumat. Nah itu ketika pembacaan proklamasi di Jakarta itu di Surabaya masih ada itu sisa-sisa Belanda yang mereka tuh masih pengen diem di Surabaya gitu. Nah diusir lah oleh Bung Tomo. Nah ketika sekarang 2024 yang bisa dibilang emang penjajah yang kayak gitu ya, yang udah gak ada gitu. Iya. Ya mereka orang-orang Belanda kayak Jepang ya datang ke sini entah itu buat berdagang, buat bisnis atau buat liburan, nggak ada mereka kesannya menjajah kan. Terus ini nih ada satu teori ya yang katanya ini mah masih katanya ya, saya juga belum nyari artikel konkretnya. Ketika dulu pembuatan rel kereta tuh dari Pamanukan sampai Solo bukan? Itu yang rel kereta yang kerja rodi itu. Nah itu kan katanya kerja paksa ya. Yang kan di buku sejarah tuh pas SMP SMA dibahas kan bahwasannya ketika mereka bekerja tuh dipaksa nggak dibayar, dikasih makan seadanya gitu, kurang lah. Nah ternyata kan faktanya bahwasannya mereka itu dibayar gitu, dikasih ke gubernur yang nggak tahu siapa gubernurnya, nggak disebutin, gubernur itu dibayar gitu. Katanya itu dulu tuh sekitar 800 juta. Itu dulu tahun berapa ya itu? 800 juta pada tahun ya penjajahan Jepang lah dulu. Zaman gitu. Hindia Belanda. Ya zaman Hindia Belanda 800 juta itu berapa triliun sekarang gitu. Nah tapi kan kesannya orang-orang tuh kerja paksa padahal si penjajah ini tuh, si orang ini tuh ya yang orang luar negeri itu, warga negara asing itu mereka ngasih uang gitu. Iya. Tapi kemana uangnya? Nah ini saya belum pasti ya ini benar infonya atau enggak. Coba kalau misalkan ini benar infonya, ini udah dari dulu sebenarnya negara kita kayak mana gitu. Berarti emang ada sejarah yang dibelokin gitu. Nah, iya. Aduh. Sebenarnya emang kayak buku-buku sejarah tuh kan kalau di One Piece tuh ketika di Ohara ya, kan buku-buku sejarah itu kan dibakar tuh. Nah, katanya juga tahu Ohara itu yang temannya Luffy. Ohara tuh pulau. Oh, pulau. Jadi itu pulau ilmu pengetahuan. Nah, di sana tuh banyak buku-buku sejarah dari abad ke-0, buku sejarah dulu lah yang disembunyikan pemerintah, yang dimana buku-buku itu tuh dijarah, dibakar. Nah, kejadian nyatanya juga ada dulu Baghdad ya, di negara di Timur Tengah itu tuh jadi pusat peradaban, bukan Islam doang, semua pusat peradaban, sainsnya, kedokterannya, apapun itu ada di Baghdad. Tapi ketika itu mereka dijajah oleh bangsa Mongol, bukan Mongol komika ya, ada bangsa Mongol. Ada lagi. Ya, mereka tuh ketika itu memperluas penjajahannya, luas daerahnya itu ke Baghdad, yang dimana di Baghdad itu buku-buku yang ada di Baghdad itu sampai dibakar gitu. Nah
ketika melihat sekarang Indonesia ya ada juga sejarah yang dihapus gitu. Itu emang ada relate-nya ya dari Ya, artis ya. gitu. Yang melihat tentang ada paksaan juga kan, berbicara sekarang yang hangat juga nih, ada beberapa tragedi yang ya bisa dibilang secara terpaksa gitu. Gimana tuh? Tentang hubungan. Ada kan orang kayak memang hubungan dipaksain ya, nggak enak sih. kayak contohnya kan orang dijodohin kan, ujungnya kan si pasangan ini yang bilanglah suami istri gitu. Ya. Suami istri ini karena dijodohin atau emang karena ya bermodalkan aku tuh cinta sama kamu, aku mau nikah sama kamu. Bermodalkan itu sebenarnya nggak cukup gitu. Iya. Banyak kan sekarang kayak ya bisa dibilang yang ramai itu artis-artis lah. Yang lagi anget tuh kemarin Ria Ricis tuh. Oh, Ria Ricis. Ya itu kan nggak tahu juga ya mereka kayak apa latar belakangnya kenapa sampai cerai ya. Iya. Cuma katanya kan si suaminya tuh malas berhubungan intim sama Ria Ricis. Wah, gimana tuh? Kok bisa? Ya nggak tahu lah kan maksudnya. Ya katanya ya lihat di artikel-artikel berita bahwasannya ini mah bukan kisahnya ya, tapi pesannya ketika kita melihat suami istri gitu ya, dua insan yang berbeda. Kalau kata guru saya 2 tahun itu nggak cukup buat menyatukan 2 insan yang berbeda. Jadi bahwasannya ketika minum, jadi ketika orang nih, cewek cowok mereka jatuh cinta aja itu nggak cukup sebenarnya. Kalau kata Korigor tuh setia aja nggak cukup, tapi tanggung jawab juga harus dibarengin. Nah, nah ngelihat kasus si Ria Ricis kayak orang-orang tuh mereka menikah ya udah nikah aja gitu. Kayak easy banget buat kita nikah, ya udah akad, terus bikin resepsi gede-gedean, udah itu ya nantinya dipikirin. Ya sebenarnya harus dipikirin itu setelah menikahnya gitu. Banyak kan kasus orang-orang cerai, entah itu cerainya karena ya contoh tadi Ria Ricis yang si suaminya tiba-tiba gak mau berhubungan intim sama Ria Ricis kan. Ada juga yang ketika mereka tuh ya nggak klop aja gitu. Ya berujungnya menjadi yang mau kita bahas sekarang nih. Apa? Nah, keseruan dalam rumah tangga. Seru banget. KDRT. Iyalah seru, mereka lagi melakukan KDRT kan keseruan dalam rumah tangga, teriak-teriak. Hei, kamu orang menyenangkan. Lempar piring. Kamu ngebosenin banget, tiba-tiba piring terbang kan, gitu kan seru banget itu. Orang-orang lempar-lemparan piring kan. Nah, ngomongin soal KDRT kemarin. Ini boleh dimakan, Pak? Boleh. Untuk Ngomongin soal KDRT kemarin tuh gue sempat ngeliat ini sih. Ada video yang viral tuh. Yang mantan atlet Anggar Cut Intan dan suaminya itu pernah lihat nggak? Iya tuh lagi rame tuh. Videonya dari CPTV. Simi. Nah itu. Ya itu kan gue ngeliatnya kayak. Nah itu yang saya mau nanya, kenapa disensor gitu videonya? Apa itu yang disensor? Apa yang disensor? Adegan kekerasan. Adegan kekerasan kan memang tidak boleh ya. Tapi itu suaminya nggak disensor? Iya ya. Iya kan? Apa tuh yang disensor tuh apa gitu? Kan kesannya kayak 3GP gitu. Enggak. Itu yang disensor itu Sandy Chicks. Sandy Chicks kan disensor. Iya. Soalnya ada orang yang Ya, menurut gue pribadi ya, gue ngeliat kayak kasus KDRT ini tuh bisa jadi karena emang Pak. Sebelum kesana ada dulu kasus sebelumnya. Apa tuh? Rizky Bilar sayang Lesti, itu kan Lesti sayang Rizky Bilar. Itu peran penting Aldi Taher dalam KDRT bos. Ya kan itu kan kenapa dulu kan Rizky Bilar sayang Lesti, Rizky Bilar cerai sama Lesti kan kata si Rizky Bilarnya itu dia main kekerasan kan sama si Lestinya. Ya juga kan sebenarnya nggak terlalu banyak kronologinya ya. Yang pasti ya dari kesaksian si Lesti itu ya si Rizky Bilarnya itu melakukan KDRT. Sorry. Silent dong. Maaf. Nah, melakukan KDRT kan ke si Lestinya. Nah, ketika itu kan mereka sampai di sampai pengadilan lah. Iya. Tapi kan ujungnya si Lestinya nggak jadi. Kenapa? Karena anak kan. Nah, kemudian sekarang yang Cut Intan tuh kan sampai dibilang di berita itu kan sampai 5 kali tuh. Iya. Sampai 5 kali kan di si cowoknya siapa sih? Theodor. Karena halus aja Theodor. Kelakuan 3 ieu. Enggak manuk. Tapi benar menurut gue pribadi ya kayak
KDRT atau perselingkuhan itu emang nggak bisa dimaafin. Suatu hal yang emang nggak bisa dimaafin. Dan jadi penyakit Pak selingkuh tuh. Termasuk KDRT juga itu kan bisa jadi karena pengalaman. Karena mereka merasa seru Pak, kan keseruan dalam rumah tangga. Iya, gitu. Kayaknya gue bisa nyelesain masalah dengan cara nampar-nampar orang. Iya. Kayaknya istri gua pukulin enak nih. Gitu kan, kayak wah gua mah ada masalah nih. Wah, gue bad mood nih. Siapa nih pukulin? Kan orang lain ketika suami istri yang harmonis lagi bad mood kan berhubungan intim gitu biar lebih dekat. Ya benar itu emang banyak lah teman-teman saya yang udah nikah yang ketika mereka bad mood gitu. Pulang kerja yang disuguhi sama istrinya, "Mas, mau kopi apa pipi?" Gitu kan. Mau teh manis apa teteh yang manis gitu. Ya itu keluarga yang harmonis gitu. Tapi ketika mereka melakukan KDRT nggak tahu ya ini cuma candaan doang gitu. Kayaknya mukulin istri gua enak gitu. Ya itu perselingkuhan tuh ya emang jadi penyakit. Iya, penyakit. Karena mau gimana pun, ya gue juga pernah selingkuh. bukan kayak gue pernah ngelihat beberapa contoh kasus KDRT gitu di lingkungan sekitar gue dan emang nggak cukup untuk dimaafin gitu. Ya. Maksudnya kayak misalnya dia udah kasar, terus gue maafin nih gitu kan. Itu nggak cukup, dia pasti bakal mengulangi hal yang sama. Ya kayak mungkin nggak tahu ya buat sekarang Lesti, mungkin emang udah berdamai juga. Mungkin penyakit dari Rizky Bilarnya udah nggak ada gitu ya. Cuma kan digosipinnya cuma KDRT doang gitu si Rizky Bilar tuh. Ketika si Lesti memaafkan ya tobat gitu si Rizky Bilar. Mungkin buat kasus aduh, benar bisa nih Jos. Nah, ketika kasus si Lesti itu ya usai aja gitu. Saling memaafkan dengan alasannya anak ya si Rizky Bilar juga mikir gitu. Ketika mereka satu tujuan ya ini kita buat apa cerai gitu kasihan anak kita. Tapi ketika sekarang kasusnya Cut Intan Nabila ya namanya. Ya. Ini orang Aceh berarti ya namanya Cut. Iya. Bisa jadi. Ini kan katanya kan si Cut ini sampai melakukan kekerasan sampai 5 kali. Itu kenapa dia gabut gitu ngitung. Ini baru sekali nih. Ini kedua kali nih. Kok bisa gitu sampai ngitung? Gue mikirnya mungkin karena 5 kali itu dia kayak dia berusaha bertahan demi anak. Ya, kayak contoh anak. yang tadi kan. Karena mau gimana pun ya ketika udah nikah tuh bukan tentang lu sama pasangan lu doang gitu. Tapi ada anak di situ yang bahkan ada beberapa hubungan juga yang pernah gue tanyain, mereka tuh bertahan tuh bukan atas dasar saling cinta gitu. Tapi saling karena anak. Oh, anak. Bukan apa? Iya. Oh. Ya itu. Sayang. Iya, sayang. Iya karena kayak ya mau gimana lagi kalau misalnya cerai gitu kan kasihan anak juga gitu. Maksudnya mau nemuin bapaknya susah atau misalnya mau nemuin ibunya di mana gitu kan. Gitu. Tapi yang bagus banget Gading Martin sih. Gempitannya kasihan banget juga. Udah mah lucu, cantik, milih Gading. Ya itu emang ya Cut Intan itu kan sampai dia bukan KDRT doang kan bisa dibilang ini lebih parah dari kasus Lesti Bilar kan. Ya kan Lesti Bilar. Dari Lesti Bilar kan lebih fatal lah bisa dibilang dia sampai selingkuh kan sama beberapa orang sampai salah satu selingkuh itu kan teman si Cut Intannya gitu. Dia kan lebih parah dari kasus si Lesti gitu. Dalam artian dia nggak puas buat kekerasan aja biasanya dia nggak puas gitu. Ya entah alasan apa ada yang bilang ya faktor ini tuh kenapa dia sampai melakukan KDRT dan gangguan mental juga gitu. Bukan gila tapi kayak ya stres aja gitu. Dia pengen ngeluapin kemarahan dia ya ketika istrinya buat salah, dia habis-habisan gitu. Maksudnya nggak ada stress release-nya mungkin. Ya itu. Maksudnya dia bisa katakanlah bisa jadi karena stres terus ya orang lagi stres kan nggak bisa mikir jernih ya. Bisa jadi ya yang jadi korbannya adalah istrinya gitu. Soalnya ngeliat anak, masa masih kecil belum kebugin kan nggak mungkin juga. Ya itu kayak perselingkuhan sama KDRT itu emang ya bisa dibilang dua sahabat lah. Dua sahabat yang emang dua-duanya tuh ya bisa bareng-bareng gitu. Ada kemungkinan KDRT kemudian selingkuh, ada atau enggak KDRT aja atau enggak selingkuh aja gitu. Ya bisa dibilang KDRT itu ya dilihat dari segi sudut manapun itu, sudut pandang manapun ya emang salah gitu. Dari sudut lelakinya salah, dari sudut kita sebagai saksi lah bisa dibilang netizennya gitu. Ya salah gitu. Walaupun dia alasan si laki-laki itu ya gua stres gitu. Gua kerjaan mumet gitu. Tetap nggak bisa dibenarkan. Iya. Ya harusnya ketika sebagai sosok imam lah. Sosok imam gitu di keluarga. Ya dia harus bisa mengontrol emosinya ketika dia di keluarga, ketika dia di kerjaan. Jangan sampai kerjaan
kerjaan dia dibawa ke keluarga, keluarga dia dibawa kerjaan dia, jangan. Nah itu. Yang jadi Itu pertanyaan yang- saya, ada nggak KDRT cewek gitu? Cewek yang KDRT ke suaminya, pernah ada nggak? Ada, tapi bukan suami istri. Oh ada, Ada. tapi masih pacaran gitu. Masa pacaran. Nah, gimana tuh? Itu kayak Teman kamu ya? ya. Iya, jadi lebih ke yang mungkin itu didasari karena latar belakang keluarga juga bisa. Maksudnya anak kan mau belajar apapun juga berdasarkan apa yang dia lihat nggak sih? Iya. Berdasarkan apa yang dialamin di masa kecil. Dan mungkin orang-orang yang ngelakuin KDRT ini tuh mereka ya ngelihat, maksudnya memori di masa kecilnya tuh ketika ada suatu masalah, orang tuanya tuh menyesuaikan dengan cara seperti itu. Ya, jadi ketika anaknya ngelihat ya, wah bapak gua gini nih. Nah itu kan, jadi bisa jadi karena katakanlah misalnya ada masalah tuh, dia ngerasa bahwa oh dengan kekerasan tuh semua masalah tuh bisa selesai gitu. Padahal kan belum tentu selesai juga. Nah itu contoh kasus yang cewek KDRT, oh bukan KDRT berarti ya, kekerasan dalam hubungan aja ini. Iya, kekerasan dalam hubungan. Nah gimana tuh ceritanya? Ini jangan gak perlu di-spill namanya. Iya, lebih ke dia tuh yang pertama dia sering ngelakuin kayak teror gitu. Katakanlah teror kayak benar-benar ngikutin kemana-mana gitu, benar-benar lu ada di mana tuh pasti disusulin terus sampai Toxic lah gitu ya. dia toksik gitu, sampai berani lempar-lempar barang atau ngerusak barang gitu kan itu udah nggak sehat ya. Iya. Nah kayak gitu ya bisa jadi karena faktor lingkungannya juga ngaruh gitu, karena nggak mungkin orang tuh selalu percaya bahwa suatu apa ya, misalnya orang tuh kepribadian seseorang tuh dia bisa kebentuk karena lingkungannya gitu. Iya. Nggak mungkin kayak tiba-tiba orang ini jadi kasar atau kayak gimana gitu. Tapi bisa jadi dari dalam dirinya juga gitu. Bisa jadi kan dia ramah, padahal dalam dirinya ada caki gitu kan. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Ya ketika lingkungan dia kasar gitu, lingkungan dia bisa dibilang kayak geng-geng gitulah. Kayak orang-orang suka tawuran gitu. Tapi dia pendiam gitu. Padahal dia dalam dirinya ada cakinya gitu. Ketika dia sendiri, misalkan sama ceweknya baru gitu. Iya ya. Nah ini bisa jadi juga ya kalau misalkan dalam hubungan juga ngaruh ke ketika mereka suami istri gitu. Karena gini nggak sih, kalau cowok tuh ketika berhubungan ya mereka all out ke ceweknya. All out. Iya. Ya, act of service, act of touching, apa itulah Physical touch. Physical touch, physical attack, physical magic, semua Magic dikeluarin ya. damage. True damage semua dikeluarin. Ya kalau cowok all out gitu. Iya. Ya materi all out tuh ketika si cowoknya bisa, ya why not gitu dia lakuin. Iya. Pasti merjuangin ya. Ketika si cowoknya punya uang ya ceweknya pengen ya pasti dia beliin gitu. Ini kalau ketika pacaran ya, kita bicarain tentang pacarnya dulu. Yeah. Tapi kalau melihat dari sisi cewek ya, mungkin karena cewek membawa perasaan ya, bukan logika. Karena kalau cowok apa-apa dipikirin gitu. Yeah. Karena kalau cewek bawa perasaan gitu. Iya, perasaan. Ya contohnya, yang aku mau main ML dulu gitu. Mau main Mobile Legend ya, kata ceweknya karena perasaan si ceweknya nggak mau ditinggal. Iya. Sedangkan si cowok ini udah me time gua nih. Iya, benar. Ini misalkan seharian udah chatan gitu, udah pician juga seharian. Ya dia pengen me time cowoknya. Tapi karena si ceweknya bawa perasaan, ngapain sih main ML? Gua juga masih pengen ditemenin gitu. Iya. Itu mungkin dari siklus pacaran yang dari bisa dibilangnya dari Bung Anggi ya. Bung Anggi. Bentar. Pengalaman ini. Iya. Pengalaman pribadi. Iya, sama kan? Gua beda. Iya kan, dari hubungan yang toksik gitu. Hubungan yang toksik bisa jadi kan ngaruh ketika mereka jadi suami istri gitu. Hubungan toksik juga bisa terjadi gara-gara nggak boleh main ML. Bisa. Bisa nggak? Percaya, ada teman saya, bukan saya, ya beneran ada. Pengalaman pribadi. Enggak, teman saya ada. Gitu. Iya, dia sampai ya biasalah kayak cowoknya fokus main ML, ceweknya pengen chatan terus. Kalau saya enggak ya, ini bener nah, demi Alek ini ada kawan-kawan ini. Ya ketika hubungan toksik itu bisa ngaruh juga ketika mereka bersuami istri. Karena kan ketika suami istri ya gak ada yang harus disembunyiin gitu, mereka serumah 24 jam bareng gitu. Dan kalau cowoknya pengangguran. Dan di hubungan suami istri itu sebenarnya hal-hal kecil tuh malah bisa jadi bikin ribut. Ya itu beda kalau pas pacaran gitu. Nah itu bisa kayak sesimpel misalnya lo naruh anduk deh Di kasur. itu bisa. Apa? Ini aku ada bajunya ini aku. Itu kan sebenarnya ya itu hal-hal kecil itu ya
mungkin karena emang udah tahu sifat masing-masing mungkin ya ketika udah nggak ada jaim-jaim lah tai. Ya ketika ceweknya marah-marah, cowoknya oh ya udah berarti ini sifat istri gua gitu. Iya, betul. Si cowoknya ya harus lebih sabar aja. Nah, itu makanya ya yang pertama ya pesan dari gua kayak untuk kamu bisa terhindar dari hubungan yang toksik atau bisa dibilang ya menjerumus ke KDRT itu ya bisa dilihat dari ketika Coba astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Ini nanti kru Emang dari itu stage egg kan? Itu sengaja, gimmick. Ini beneran. Iya, jadi ya seperti yang gue bilang, ya biar tahu kalau misalnya hubungan tuh sehat atau enggak tuh ya bisa dilihat nggak sih dari pas masih dekat. Soalnya kan kalau pacaran ya mereka nyembunyiin sifat buruk mereka gitu. Ya mungkin kan kalau saya pernah belajar gitu dari ya bisa dibilang teman lah. Ya ketika sebelum mereka nikah, sebelum pacaran aja mereka terus buka-bukaan dalam artian orang tuh gak suka ini, orang biasanya gini, orang biasa gini. Misalkan gue tuh suka kentut sembarangan, gue tuh kalau tidur suka ngorok. Ya itu tuh kayak hal-hal yang mungkin random gitu ya, yang harus dibuka gitu. Ya pentingnya keterbukaan kan. Ada juga cewek yang ketika cowoknya misalkan kentut sembarangan jadi ilfil gitu kan. Ketika nikah nggak tahu nih bahwa si cowoknya suka kentut sembarangan, pas jadi suami istri masa cerai kena kentut sembarangan kan nggak lucu gitu. Pas saya mau cerai gara-gara dia kentut mulu, malas gua. Iya. Atau enggak karena dia suka makan durian, ceweknya enggak gitu kan. Ketika suami istri cowoknya bawa durian gitu, suaminya bawa durian, cerai gara-gara durian kan nggak lucu. Itu mestinya kita harus keterbukaan gitu. Apa aja yang mungkin bisa merugikan pasangan kita ya kasih tahu gitu. Iya. Jadi ya intinya apapun itu selagi bukan KDRT masih bisa diselesaikan dengan cara ngobrol lah. Karena kalau KDRT itu bukan ngobrol lagi, udah tinju dibalas tinju. Di beyond skill 2, skill 1, skill 3, skill 2. referensinya ML banget. Itu kayak ya KDRT itu ya tadi dari sudut pandang manapun gak bisa dibenarkan. Entah itu ya sampai sekarang kan si Theodore itu kan ngaku ya perbuatan dia itu salah, dia mau menerima hukumannya gitu. Entah itu penjara atau denda segala macam. Oh sekarang udah diproses? Iya, pakai baju oranye, bukan oranye ya. Nah itu ketika dia sekarang ya adalah gitu tanggung jawabnya gitu, dia mau menerima hukuman atas apa yang dia perbuat dan merugikan orang juga kan. Ya karena itu emang merugikan, emang itu udah masuk tindak pidana juga kan. Nah tapi kan Pak ini kan kasus-kasus yang di up ke media gitu. Nah apa kabar dengan kasus-kasus yang di bawah? Nah itu karena sekarang kan kita udah masuk era digital juga kan. 4.0 Kita udah masuk dunia Earth 4.0. Gila tinggi banget. Dan Indonesia nggak siap ya. Iya karena kan era digital juga. Terus kalau misalnya kamu mau, kadang ada orang juga yang emang dia tuh adalah korban KDRT tapi dia juga nggak berani untuk speak up. Iya. Bisa jadi karena intimidasi dari pasangannya juga. Dan emang benar untuk keluar dari hubungan yang KDRT yang udah toksik kayak gitu emang susah. Kayak kemarin ada tuh kasus, ini nggak tahu disebut KDRT atau apa ya. Kan ada ceritanya tuh, si cowoknya tuh polisi, si istrinya juga polisi itu. Nah si cowoknya suka judi online. Tahu gak itu yang cerita yang suaminya kebakar? Oh dibakar nah, ya. Apakah itu masuk KDRT gak? Suaminya di grill anjir. Iya, itu pakai suki-suki itu atasnya pakai barbecue kayaknya. Nah itu masuk KDRT gak ya? KDRT. Oh KDRT ya. Itu bukan KDRT lagi, itu KBRT. Kebakaran dalam rumah tangga. Iya sebenarnya kayak ya kalau katanya dari kesaksian si istrinya kan dia tuh cuma ngikat cowoknya, ngikat suaminya doang di kursi. Udah keikat gitu tuh tiba-tiba ada kayak percikan api gitu katanya. Jadi si cewek tuh nyiramin bensin doang ke badan suaminya, disiram doang bensinnya. Oh berarti emang nggak dibakar dia tuh? Tapi kayaknya ada niat gitu. ada niatnya ya. Kebakar deh. Ya masa kayak orang udah disiram bensin masa kayak nggak, wah kayaknya mau gue bakar enak nih gitu. Iya gitu. Kan ada gitu mungkin ya. Ada intrusive thoughts-nya gitu. Iya ada. Kayak sifat-sifat psikopatnya gitu. Bakar. Nah katanya kan kesaksian dari si istrinya tuh dia tuh gak sengaja katanya ngebakar suaminya. Gak sengaja tapi udah naliin suaminya ya, terus udah dikasih bensin. Ya, itu gak sengaja. Iya kesaksiannya. Tapi kan sebenarnya
ya emang salah caranya, tapi kan di sisi lain emang salah suaminya juga gitu. Jadi karena itu gaji si suaminya itu 2 juta. Ini dari beritanya gitu ya. Gaji si suaminya 2 juta dan 2 juta itu tuh dia habiskan buat judol. Jadi ketika si ceweknya polwan, si polisinya, si suaminya juga polisi, ya si ceweknya itu penghasilan si ceweknya buat keluarga. Sedangkan penghasilan si suaminya itu buat suami istri itu. Jadi penghasilannya dibagi 2 gitu. Yang si istrinya buat keluarga itu buat anak, buat kebutuhan rumah tangga. Nah, gaji si suami itu buat mereka berdua gitu katanya ya. Saya lupa sih beritanya gimana. Intinya ketika kesaksian si cewek itu bilangnya gitu. Ya dia gak sengaja ngebakar tapi udah nyiram bensin. Maaf gak sengaja. Iya maaf kebakar. Nah kadang kan ketika suaminya mulai kebakar tuh ceweknya keluar kan, tolong minta tolong suami saya bakar gitu. Tapi kan ini bukan, bagi saya ini bukan KDRT ya, karena ya emang si suaminya juga salah gitu. Ini uang buat keluarga gitu. Ini uang panas lah bisa dibilang. Uang buat kebutuhan primer. Ya buat apa dia kasih ke judol gitu. Ya salah suaminya juga, cuma cara dari si istrinya juga kurang tepat gitu bisa dibilang. Berarti ternyata setelah yang lihat dari beberapa contoh kasus gitu, ya alasan orang ngelakuin KDRT juga mungkin ada karena kepegung gitu ya. Kepegung apa? Apa sih kayak kesel banget gitu. Bahasa mana itu? Bahasa Sunda. Kepegung. Oh, kepegung. Oh, karena kadang ya. Soalnya di Cianjur eueuh. Cianjur taya. Iya kayak udah ngambek banget gitu ya, kan. Udah ditahan gitu, enak udah enak gitu. Makanya kayak meledak gitu. Ya kan bisa jadi itu jadi bom waktu juga gitu kayak ya anjir duit gua dipakai mulu buat judol gitu kan. Bisa jadi itu kan nggak sekali 2 kali gitu. Makanya ya mungkin bisa dibilang ya untuk membakar. Bukan kayak apa ya istilahnya kata-katanya kayak menjudge bahwa KDRT itu adalah suatu yang salah, ya emang benar salah, tapi ada alasan juga di balik itu. Tapi mendukung KDRT enggak? Enggak. Kira ngedukung. Enggak. Kecuali emang si cowoknya bangsat. Suaminya bangsat kayak tadi judul ya. Kalau misalkan si ceweknya ada anak tapi jangan sampai ngebakar juga gitu. Ya, mungkin dengan cara lain, dengan mecahin gelas ke kepalanya gitu kan. Iya, ya misalnya dong, iya. Bocor dikit enggak? Iya. Soalnya kan ini cowoknya ya misalkan sampai ngabisin uang keluarga gitu. Uang buat sebulan ke depan, buat makan, buat beli keperluan sebulan ke depan, dihabisin buat hal yang enggak berguna gitu. Bisa dibilang ini sampai merugikan kan. Judi online tuh ya dia jadi ketagihan, uang habis terus. Ya kalau suaminya kayak gini ya bagi saya KDRT itu perlu. Tapi jangan sampai berlebihan juga gitu. Berarti tentu mendukung KDRT dengan catatan. Iya, dengan note di bawahnya, pakai footnote. Itu udah ulti. Iya. KDRT itu udah ulti skill. Itu baru skill 1 ngebakar tuh. Itu sebenarnya kayak ya KDRT itu sebenarnya boleh tapi ada kadarnya gitu gak sih? Ya misalkan ya kayak tadi contohnya ya suaminya judol ya, kasih teguran dulu gitu. Nggak sampai harus kekerasan, benar dikeras. Bisa keras dalam omongan kan, keras gak dikasih jatah tuh tiap malam Jumat, bisa jadi kan suaminya, ini kenapa nih suami aku kok tiba-tiba berubah gitu, istri aku tiba-tiba berubah, gak mau ngasih jatah segala macam, gak mau bikinin makanan, gak mau bikinin kopi, ya mungkin dengan cara kekerasan dalam mental mungkin ya, biar mental si lelakinya kena. Kan masa udah suami istri gak dikasih jatah, pusing cowok. Iya, udah capek kerja gitu kan. Ketika datang ke rumah gak ada yang ngejamu gitu, gak ada yang nyodorin kopi, gak ada yang nyodorin pisang panas gitu kan, kayak anjing ini istri gua kenapa gitu. Dan mungkin dengan kekerasan mental itu si suaminya mikir gitu. Kalau bagi saya sih KDRT itu perlu tumbuh, cuma ada cumanya kekerasannya entah itu dalam segi mental kan. Nah tadi kan gak dikasih jatah itu kena mental itu si suami itu. Karena kalau gue pribadi gitu menurut pandangan gue sama sekali nggak mendukung KDRT gitu. Dalam hal apapun. Gitu. Walaupun si cowoknya bangsat. Karena ya apa ya, gini, Indonesia aja dijajah, konteksnya dijajah ya. Dulu kan dagang doang. Iya dagang, tapi kan menurut sejarah. Tapi kok nyaman gitu, dagang kok nyaman gitu. Kayaknya boleh nih. Kayaknya lebih boleh nih. Mereka aja bisa merdeka dengan cara ngobrol gitu. Dengan cara ngobrol. Tapi kan diculik dulu. Ya diculik kan sambil ngobrol. Gimana nih? Pak, saya culik, gak apa-apa Pak.
Sambil senjata di pala nih. Saya culik, boleh nggak Pak? Kemana? Saya nggak sering ngerokok datang. Oh boleh. Itu kan sebenarnya itu kekerasan dalam kemerdekaan. Ya, jadi ya apapun itu bisa diselesaikan lah. Kalau misalnya emang lu benar-benar muak gitu, mending udah tinggalin aja daripada lu harus nyakitin orang dan kena tindak pidana, mending pisah gitu. Kalau misalnya emang lu benar-benar gedak sama orang gitu, emang bener gak bisa nahan emosi gitu, secara mental lu gak stabil gitu, emang bener-bener susah lah untuk ngontrol emosi gitu kan. Itu ya udah mending ditinggal aja gitu, mending cerai itu lebih baik walaupun tidak baik konteksnya. Ya, karena cerai itu dibolehkan oleh agama tapi tidak disukai oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi perceraian. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Ya perceraian tuh sesuatu yang baik dari yang terburuk. Jadi the worst choice gitu. Iya. Karena ya kalau misalnya KDR itu lu nggak cuma ngelukain pasangan lu doang, tapi anak-anak lu juga yang ngeliat gitu. Apalagi kan dari video yang tadi itu kan itu ada anaknya juga. Nanti ada videonya di sini ya. Tolong editor ya, nanti ada videonya. Pokoknya harus ketemu. Ya. Itu yang disensor apa harus dihilangin sensornya ya. Nanti ada teks lain nyusahin anjing gitu. Kalau misalkan gak punya anak, Tetap nggak ini, soalnya kan itu bisa jadi trauma ke anak, kan gak punya anak. ke pasangannya. Masalahnya. Iya. Kasian juga kan ketika mereka cerai tapi ada anak gitu di rahimnya kan. Dan, aku tidak punya bapak. Oh, yatim. Lebih baik tidak punya bapak daripada disodot rokok. Bapak kabur lagi. Astagfirullah. Ya itu sebenarnya untuk teman-teman juga yang Punya bapak? Ya, punya bapak dan yang mungkin relate juga dengan beberapa konten. Bukan beberapa konten ya, maksudnya dengan beberapa Isu lah, isu KDRT gitu ya. Isu. Ya kalian juga sebenarnya itu tuh masih bisa diobrolin gitu, dan kalau katakanlah itu emang nggak bisa diobrolin, kalian harus ngeberaniin diri juga sih. Atau nggak cari solusi lain gitu. Iya. Cari atau kayak mertua baru. Gitu. Nyari apa sih? Suami baru. Bukan, nyari mental apa sih? Psikolog minta saran atau apa gitu. Ada juga psikolog gratis ya. Bisa Free tuh. trial sekali. Nah, free trial. Kedepannya bayar. Nah, nanti ya untuk teman-teman juga, untuk teman-teman yang di rumah gitu kan, yang katakanlah mereka lagi ada di fase tersebut, ya intinya harus berani sih. Ya itu contohnya kan Cutinta juga dia speak up gitu. Mungkin Iya. udah gak bisa nahan, udah 5 kali kan di KDRT gitu. Ya ketika dia speak up ya alhamdulillahnya selesai gitu. Nah. Walaupun selesainya dengan cara cerai gitu ya. Ya bisa dibilang kayak kurang lah gitu. Ya dengan alasan cerai ya sebenarnya kasihan ke anak tetap. Cuma kan dia menyelamatkan dia dan anak dia dari suaminya. Nah, Kan gak tahu juga ke depannya, gak tahu suaminya masih KDRT kisahnya, gak tahu ke depannya ngerambat ke anaknya gitu. Karena itu kan susah ya, maksudnya ada penyakit juga gitu katakanlah ya. Apalagi kan itu kondisi si Cutinta katanya kan baru selesai melahirkan. Itu kan kayak parah banget gitu ya, suami istri baru ngelahirin kok dipukulin gitu. Nah. Kan kayak mana gitu, kurang gitu. Iya benar, kasihan kan, kasih anaknya. Ya intinya gitu sih. Apa? Hmm? Intinya apa? Ya dilarang KDR. KDR itu tidak boleh. Tapi saya mendukung, tapi bukan dipukul. Mendukung dengan syarat. Iya, ada syarat. Cuma ada cumanya. Ya itu teman-teman, ya sedikit pembahasan tentang keresahan ya, karena kita juga sempat resah nggak sih? Ah, gue resah. Banget lihat orang KDRT, aku tidak bisa. Aku pengen pukulin dia. Ya berhubung ini juga udah masuk waktu maghrib ya Men ya. Ya, Jadi sekian dulu untuk episode karena kita Islam mau sholat. Betul. Sudah mendekati waktu maghrib. Yang mau buka sholat. puasa, yang buka puasa silakan buka puasa. Betul. Ya, sekian dari episode 2 kali ini, dan nantikan juga Rupo di episode-episode berikutnya. Pasti kita juga bakal mengundang beberapa bintang Guest tamu star. juga. Guest star, gila. Untuk Mungkin nanti Oni Kairi boleh ya, Amin makanya ya Allah. kenapa kemarin nggak main gitu Onik ya? Ya gitu. Jadi untuk teman-teman makasih juga yang udah nonton dan bersedia untuk mengapresiasi podcast ini ya.
Dan kami berdua pamit untuk diri ya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan Subscribe. komen dan share. Iya. Dan jangan lupa sikat gigi. Kami dari Rupo pamit. Dadah. Bye.